Perkenalkan, nama saya Pranaya, ini 181 18030. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan praktikum PT3A matkul Siskom Komunikasi 1 modul 1 dengan judul modulasi dan demodulasi amplituda. Selamat menonton. Baik, jadi untuk praktikum Siskom ini ada 3 percobaan. Yang pertama modulasi amplituda, yang kedua ada detektor selubung, yang ketiga ada detektor koheren. Jadi kita mulai saja dulu pertama. Jadi ada 3 file sini masing-masing untuk setiap percobaan. Ini yang pertama am.jnlp. Bisa dibuka AM-nya. Nah, maka muncul rangkaian blok diagram modulator kayak gini yang akan mengkonversikan sinyal informasi MT menjadi output sinyal termodulasi ST. Ini kedua. Nah, lalu di sini kita mengubah ke propertiesnya S-Topi ini dari 1 volt dan 3 Hz sudah sesuai. Lalu cos omega T-nya 10 MHz ya, dan juga amplitude 1 volt. Lalu untuk skala pada keluaran spektrum yaitu SF ini kita ubah skalaannya agar bisa diamati dengan mudah, yaitu menjadi 10 untuk amplitude 50 mV sudah sesuai ya. Lalu untuk tab S-Topies, nah kita buka S-Topinya di sini. Nah, outputnya kita ubah menjadi divariasikan dari antara ada 4 ya, ada sawtooth, square, triangle, sama cosin. Kita coba dulu yang sawtooth. Kita coba. Nah, oke. Akan muncul kayak gini. Ini bisa di screenshot. Selanjutnya kita ubah keluaran waveform menjadi triangle ya. Square dulu. Kita play. Nah, bisa dilihat ya perbedaannya dari sebelumnya, dimana kalau square ini dia konstan ya, dia nggak naik turun maksudnya untuk sinyal yang ditransmisikan. Oke, setelah itu untuk triangle dan terakhir untuk cosinus. Jadi selanjutnya kita mengubah nilai modulation index menjadi 0,6 karena itu merupakan nilai angka NIM saya dibagi 50, 30 bagi 50 ya. Terus kita enter aja. Selanjutnya kita ubah skalaan ST-nya jadi 0,2 volt. Sini ubah skalaan ST jadi 0,2 volt. Sini kalau kita ubah maka ST-nya agak susah dilihat ya kalau kayak gini ya. Kita ubah ke 0,5 aja. Nah, kayak gini tampilannya ya. Ya. Kayak naik turun. Itu udah sesuai ya. Ini ada file satu lagi. Akan muncul kayak gini. Selanjutnya di screenshot. Nah, spektrumnya ini dia pas di sini ya, di 500 volt, mV. Untuk amplitudenya di ST dia 1,5 ya, sekitar 1,5 lebih, udah sesuai juga. Di sini juga sama, 1,55 lah, 1,6. Kemudian itu untuk M0,6 ya. Nanti kita ubah lagi M-nya menjadi 1 dan 2. Nomor 1 kayak gini. Nah, dia saya lihat bedanya dari ini. Panas sini dia naik jadi 1. Nah, seperti ini. Kemudian kita ubah lagi
Ini sudah saya screenshot juga, udah dimasukkan ke logbook. Kalau ini menjadi 0,1 setengah, maaf 2. Nah ini udah agak susah dilihat ya. Kita bisa ubah lagi, ini menjadi 1. Nah dia punya amplitude-nya 3. Di sini juga ya kita ubah lagi kesalahannya. Yang susah dilihat, jadi 100 atau 2. Kalau 2 volt, nah kayak gini dia. Amplitude-nya ada di 0,5 sama 1. Selanjutnya kita masih pada saat percobaan yang sama, kita mengubah pada STOP-nya, frekuensinya 1 kHz dan 1 volt, masih sama, M-nya 0,5. Lalu S properties, output-nya pilih off. Nah, output-nya dimatiin. Ini dimatiin ya. Off, masih sama ya, 1 volt, 1 kHz. Maka tampilannya akan menjadi kayak gini. Seperti ini. Amplitude-nya 2, ininya dia sama ya jadinya, tingginya. Kita bisa lihat di sini kalau udah sesuai. Untuk S posisi off sama ya. Amplitude-nya 2, 0,5. Oke. Lalu kita melaju ke percobaan kedua, yaitu mengenai detektor selubung atau envelope detektor. Kita buka aja. Nah, di sini untuk percobaan kedua ini ada susunan rangkaian mendemodulasi suatu sinyal ya, suatu sinyal termodulasi. Sini kita bisa lihat sampel orang yang sedang berbicara. Nah, lalu kita klik sinyal generator di sini. Dengan ubah nilai amplitude menjadi 5 serta frekuensi menjadi 1 kHz, waveformnya jadi sin 1 volt 5 volt maksudnya, frekuensi 1 kHz, dan ininya sin. Suaranya maka akan berubah. Setelah itu kita klik STOP dan ubah nilai frekuensinya jadi 1 kHz. Sudah sesuai ya seharusnya. Oke, sudah sesuai. Lalu kita mengubah carrier-nya untuk frekuensinya menjadi 10 MHz dan 1 volt. Carrier 10 MHz dan 1 volt. 10 MHz dan 1 volt. Ini dia masih kilohertz, kita ubah ke 10.000. Nah, 10 MHz dan amplitude 1 volt. Ubah nilai M-nya menjadi 6/50. Ini saya 30/50, berarti maaf di sini jadi 0,6 ya. Modulation index 0,6. Nah, kita perhatikan keluaran ST dan FT. Dengan cara kita klik kanan FT lalu buka osiloskop, maka akan tampilannya seperti ini. Amplitude-nya 1 dia. Lalu kita buka ST juga, buka osiloskopnya, dan akan muncul suatu sinyal termodulasi kayak gini ya. Seperti ini. Lalu kita screenshot sesuai, kita ubah lagi, M-nya untuk 1 dan juga 1,5. Jadi kita modulation index kita ubah jadi 1, maka dia agak sedikit lebih kencang suaranya, amplitude-nya berubah, VT jadi 1,5. Untuk ST-nya dia amplitude 1,75 lah ya, ini kira-kira.
nggak ada skala itunya ya, skala lebih tinggi. Selanjutnya kita ubah jadi 1,5, modulation index 1,5 sini. Dia ada bunyinya agak nadanya tinggi ya, lebih tinggi. Oke, kita amati juga. Nah, ini kan ada perubahan amplitude ya. Jadi, nah di sini kita juga muncul puncak yang lebih puncak baru nih sini. Tapi jauh lebih kecil dari puncak sebelahnya. Nah, ini untuk sinyal FET-nya juga kita amati. Dia ada di 2,25 ya, ini 2,2, 2,2, sini 2,2 juga. Nah, sini juga muncul ya, sini ada juga, cuma di sini dia sini minus, di sini minus sininya puncaknya. Oke, maaf. Selanjutnya detektor koheren. Berarti kita lanjut ke percobaan ketiga. Ini bisa ditutup lagi. Kita lanjut ke percobaan ketiga, yaitu mengenai detektor koheren. Demodulasi dengan jenis detektornya koheren. Kita buka file JNLP. Oke, akan muncul sampel orang berbicara juga. Di sini dimana di sini perbedaannya adalah dia nggak ada rectifiernya ya, nggak ada block rectifiernya. Sisanya sama kurang lebih. Jadi untuk percobaan ketiga ini pertama-tama kita kayak tadi juga kita ubah signal generator amplitude 5 volt 1 kHz dan sine wave 5 volt 1 kHz sine wave. It sounds solid, respectable. It's the sort of name you would have if 5 volt, middle-class person 1 kHz. middle at the end of the month Waveformnya sine dan suara akan berubah. will be walking into Kemudian carrier-nya dan ubah nilai frekuensi menjadi 10 MHz. Ke carrier. Mengubah frekuensi menjadi 10 MHz. 10.000 kHz. Suara akan berubah tentunya 1 volt. Ubah nilai M dengan NIM Anda dibagi 50, NIM saya 30, 0,6. Klik local carrier. Ubah nilai frekuensi menjadi 10 MHz dan amplitude 1 volt. Local carrier juga kita ubah. Suaranya kembali berubah lagi karena local carrier frekuensinya diubah, amplitude 1 volt. Nah, kita ubah juga skala time delay STFT menjadi 0,20. Ini scalingnya perlu diatur ya, perlu diatur scalingnya agar bisa dibaca dengan jelas. Oke, 0,2 milisecond. Ini scaling kita ubah dulu. Volt kurang nih kayaknya. 0,5 aja. 0,3. Oke, amplitude-nya ini saya dapatkan 0,9. Selanjutnya untuk M sama dengan 1 dan 1,5. Jadi kita ubah ini dari 0,6 tadi di 1. Maka muncul amplitude-nya sekitarnya 1,4 ya ini.
1,4, begitu juga ini, di sini 0,8 dapatnya. Setelah itu kita ubah modulasinya menjadi 1,5. Nah, ini scalingnya perlu diatur lagi agar bisa dilihat. 0,5 dan amplitudenya sebesar 2 lebih. Segini 0,5 agar scalingnya bisa dilihat dengan jelas ya. Untuk VT-nya sebentar, ini VT-nya saya dapatnya sekitar 2 lebih. Selanjutnya kita ubah nilai M-nya, mengubah local carrier fasanya menjadi 90. Local carrier fasanya sebagai 90. Suaranya agak berubah ya. Scalingnya kita atur lagi jadi 1. Maka dia amplitudenya 3. Ini VT-nya. Yang terakhir yaitu ada tambahan lagi ya, yaitu dimana fasanya diubah, local carrier diubah jadi 0 lagi, lalu frekuensinya jadi 10,6 ditambah NIM saya bagi 50. Nah, maka dari VT-nya itu bakal nggak ada ya di sini. Tidak muncul suara juga, tidak terdengar suara. Nah, berikut ini untuk ST-nya. Sekian untuk percobaannya. Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.